Hanya karena Zehra muncul. Jadi keinginannya untuk menikah dengan keluarga bangsawan hancur. Alef tidak mempercayai orang yang tidak suka menikah. Tiba-tiba punya pacar. Alef berpikir dalam hatinya. Jika Omer telah punya pacar, orang itu pasti harus dia. Ketika makan malam, Ais dengan ramah menanyakan tingkat pendidikan Zehra. Apa pekerjaannya? Jawaban Zehra adalah dia tamat SMA. Sekarang menganggur. Ini membuat Omer dan kakaknya sedikit malu. Alef juga langsung mengatakan, semua gadis sekarang sangat suka mengambil jalan pintas. Dan orang-orang bangsawan seperti kita, tidak seperti siapapun dapat bergabung. Omer hanya berdiri di samping untuk menonton. Juga tidak membantunya. Ini membuat Zehra sangat malu. Dia hanya bisa pulang. Omer juga mengikutinya keluar. Dan sangat mendominasi menariknya ke dalam mobil. Pada saat yang sama, juga tidak damai di rumah Zehra sekarang. Kenapa tidak bisa menghubunginya? Kerem masih menunggunya pulang rumah untuk melamar. Ketika Kerem pergi, Ibu Zehra meyakinkannya. Pasti akan membuatnya menerima lamaran. Setelah Zehra pulang, ibunya sangat marah. Menarik dan menjambak rambutnya. Bertanya kepadanya telah pergi kemana malam ini. Tapi dia dengan tegas menolak untuk mengatakan kemana dia pergi. Ini membuat ibunya semakin marah. Dia pikir malam ini bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, semua itu tidak masalah sebanyak Kerem melamarnya. Tetapi dia sama sekali tidak menyukai Kerem. Di dalam mata ibunya, Kerem adalah menantu dengan banyak uang dan aset. Dia tidak ingin kehilangan mesin ATM ini. Zehra kecil hanya bisa diam-diam menangis. Pada saat ini, kakak perempuan Omer adalah Ais. Pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Dan keinginan terbesar Ais saat ini adalah bisa melihat adiknya menikah. Omer karena ingin kakaknya bisa menjalani sisa hidupnya tanpa meninggalkan penyesalan. Sekali lagi dia pergi ke rumah Zehra. Apakah kamu setuju menjadi istriku? Cinderella dilamar oleh orang kaya. Tapi yang dia tak terduga, ini hanya transaksi. Omer menawarkan untuk melakukan pernikahan palsu dengannya selama waktu 6 bulan. Kemudian akan membayarnya dalam jumlah besar. Apalagi besok harus memutuskan jawaban untuknya. Dia sama sekali tidak memberi Zehra kesempatan untuk menolak. Berbalik dan pergi. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia ditemukan oleh ibunya yang mencintai uang. Ibunya mengira orang itu adalah menantunya yang kaya, Kerem. Tapi tak terduga, itu adalah pria yang tidak dia kenal. Dia langsung marah. Langsung menjambak rambut Zehra. Dia memaksanya untuk menjawab siapa pria itu. Tapi masih belum menunggu Zehra mengatakan apapun. Dia segera memperingatkan Zehra untuk menjauh dari pria itu. Apalagi dia hanya diperbolehkan menikah dengan Kerem. Saat ini, untungnya, adiknya perempuan yang menghentikan ibunya tepat waktu. Dia baru bisa lepas dari tangan kejam ibunya. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menangis. Tapi juga tidak tahu sebaiknya harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini dia menemukan kotak surat, ada surat baru. Dia membukanya untuk membaca. Ternyata ini tagihan rumah sakit. Biaya obat dan rumah sakit hingga 127.000. Jumlah ini bagi keluarganya adalah jumlah yang terlalu banyak. Dia baru saja hendak kembali ke dalam untuk memberitahu ayahnya tentang ini. Kerem pergi ke rumah untuk menemukannya. Dan membuat proposal pernikahan. Meskipun dia harus mati, dia tidak ingin menikahi Kerem. Tapi di bawah ancaman paksaan ibunya, dia tidak bisa tidak mencari sebuah cara yang lain. Tapi sekarang ibunya menemukan tagihan di tangannya. Setelah melihat biaya rumah sakit adalah 127.000. Semakin dia bersikeras memaksanya untuk menikahi Kerem. Jika Zehra tidak mau menikah dengannya, ayahnya harus masuk penjara. Apalagi, satu-satunya rumah mereka juga akan disita. Hal ini membuat Zehra tidak memiliki cara yang lain. Dia hanya harus menyerahkannya kepada ibunya untuk mengatur. Tepat ketika Kerem sedang berdiskusi dengan ayahnya tentang waktu untuk bertunangan, ayahnya berkata dia ingin memikirkannya selama beberapa hari lagi. Kemudian akan memberinya jawaban.
Meskipun ini adalah satu-satunya cara dia dapat membantu putrinya. Tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Telah membuat Kerem marah. Sebelum Kerem pergi, dia mengatakan kepada Ibu Zehra, besok harus memberinya jawaban yang benar. Ibu Zehra memastikan kepadanya, malam ini akan memberikannya jawaban. Pada ini Ibu Zehra seperti seekor harimau yang sedang marah. Setelah masuk rumah, dia segera memaksa suaminya menelepon Kerem. Katakan sudah selesai memikirkannya. Bisa bertunangan besok. Namun Zehra masih ingin melawan untuk terakhir kalinya. Ibunya mengeluarkan tagihan rumah sakit. Lemparkan ke suaminya yang sedang sakit melihatnya. Biarkan dia menyelesaikan hutang ini. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak bisa mengatasinya, kalau begitu cepat biarkan Zehra menikahi Kerem. Dengan ini, baru bisa mengatasi situasi sulit ini. Tapi Zehra bilang dia bisa menghasilkan uang dan bayar hutang ini. Tapi ibunya tidak pernah memberinya kesempatan. Langsung mengusirnya dari rumah. Kemudian dia memaksa ayahnya yang sakit parah untuk duduk. Untuk membuatnya berpikir tentang cara menghasilkan uang. Meliah dan anak yang malang itu duduk di bawah hujan sepanjang malam. Tapi ibu yang haus uang ini tetap tidak mempedulikan mereka. Dia melihat ayahnya sakit dan masuk angin yang membuat sakitnya semakin parah. Zehra buru-buru memohon pada ibunya membuka pintu. Dia masih berpikir ibunya akan mengasihani ayahnya yang sakit dan membukakan pintu. Tapi gadis malang ini tidak bisa menduga. Ibunya sama sekali tidak peduli tentang hidup dan mati ayahnya. Sebaliknya, dia masih memaksanya untuk menerima lamaran Kerem. Jika tidak setuju, maka tetaplah di luar sana dan mati. Lalu dia dengan dingin menutup jendela. Meskipun sang adik ingin memohon pada ibunya untuk membantu kakaknya, tapi ditolak oleh ibunya. Zehra hanya bisa tinggal di tengah hujan. Gunakan kehangatan tubuhnya untuk menghangatkan ayahnya. Dia tidak berani percaya ibunya karena dia memaksanya untuk menikah. Dan bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti ini. Untungnya saat ini, adiknya diam-diam mengeluarkan selimut. Agar kakak dan ayahnya bisa menutupi diri dengan selimut agar tetap hangat. Tapi ditemukan oleh ibunya. Dia dengan tegas mengeluarkan peringatan. Tapi saat ini ayahnya tiba-tiba pingsan. Zehra bergegas mengetuk pintu. Memohon ibu dan adik perempuannya untuk keluar membantu. Tapi ibunya masih duduk di sofa dan makan kue. Menonton TV. Setelah mendengar ketukan di pintu, dia bahkan menaikkan volume TV. Tidak peduli dengan keselamatan ayah dan anaknya. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengetuk pintu. Tapi ibunya tetap tidak peduli. Dia hanya bisa mengetuk jendela. Panggil adiknya. Untungnya, adik perempuannya muncul tepat waktu. Setelah mengetahui tentang situasi ayah, dia berlari ke dalam rumah dan memanggil ambulans. Tapi ibunya hanya menanyakan satu pertanyaan. Setelah itu terus memakan kue. Zehra sekarang melihat ayahnya yang sedang koma. Tetapi tidak tahu berbuat apa. Dia hanya bisa berdoa langit bisa melindungi ayahnya. Tetapi ibunya tidak mempercayai kata-kata. Kemudian dari mana kamu mendapatkan uang untuk membayar mereka? Ketika ambulans membawa ayah Zehra pergi, ibunya masih bersikeras bahwa mereka sedang berakting. Setelah memarahinya beberapa kalimat, dia kembali rumah. Zehra sendirian pergi ke rumah sakit. Di luar kamar rumah sakit menunggu kabar dokter. Sekarang Zehra sangat ketakutan. Juga sangat khawatir tentang keselamatan ayahnya. Adiknya di rumah dengan tidak sabar memanggilnya. Tapi ibunya memaksanya untuk pergi tidur dengan cepat. Ibu bagaimana ibu bisa seperti ini? Mereka hanya membuang-buang uang. Tidakkah kamu tahu? Ada lebih dari 120.000 uang tagihan rumah sakit yang belum dibayar. Apakah kamu bisa membayar jumlah itu? Kakakmu bahkan tidak punya 5 koin di dalam sakunya. Tepat pada saat ini dokter keluar dari ruang gawat darurat. Dia memberitahu Zehra. Luka pasien sebelumnya telah terinfeksi. Kebutuhan mendesak untuk melakukan operasi. Biaya operasi adalah 60.000. Katakan padanya untuk bergegas dan membayar. Setelah dia mendengar uang untuk melakukan operasi, butuh 60.000.
Dia tidak tahu harus berbuat apa. Gadis ini bahkan tidak memiliki 5 koin di sukunya. Sekarang dia sangat membutuhkan 60.000 untuk membayar operasi ayahnya. Hanya karena ibunya yang serakah akan uang, ingin memaksanya menikah. Jadi telah menendang ayah dan anak itu keluar dari rumah. Harus menahan hujan selama semalam, menyebabkan luka ayahnya terinfeksi. Ini mengancam jiwa ayahnya. Zehra tidak punya tempat untuk berpaling dan hanya bisa memohon kepada dokter. Ingin dokter melakukan operasi terlebih dahulu. Ingin dokter melakukan operasi terlebih dahulu. Nanti, ketika dia sudah mengumpulkan cukup uang, dia akan membayar tagihan rumah sakit nanti. Tapi dokter menolaknya. Karena dia tidak memiliki hak ini. Karena dia tidak memiliki hak ini. Dan ayahnya juga tidak memiliki asuransi kesehatan. Jadi begitulah situasinya sekarang. Membuat Zehra merasa sangat tidak berdaya. Ibunya masih di rumah menggigit biji melon sekarang. Ketika putri bungsu memberitahunya, ayahnya sedang berada di ruang gawat darurat. Dia berkata dengan dingin bahwa dia belum mati kok. Kalimat ini membuat putrinya juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi tepat saat ini Kerem datang. Sebenarnya ibu Zehra sudah duduk di sini untuk menunggunya. Melihat Kerem, dia berkata dengannya. Awalnya dia hendak melaporkan dengannya sejak tadi malam. Kami telah menyetujui proposal pernikahan Anda. Namun, penyakit lama ayah Zehra tiba-tiba kambuh. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memberitahu untuknya. Dia menghiburnya. Kami tidak tahu harus kemana untuk mencari menantu yang baik sepertimu. Setelah itu mereka bertiga datang rumah sakit. Ibu Zehra. Di jalan dia selalu bilang, rumah sakit kelas atas seperti ini, siapa yang bisa membayar biaya rumah sakit? Dan Zehra duduk sendirian menangis sekarang. Ketika dia melihat ibu dan adik perempuannya, dia sepertinya tiba-tiba menemukan dukungannya. Setelah dia memberitahu semua orang tentang penyakit ayahnya, ibunya mulai berakting sebagai aktris terkenal lagi. Jika tidak ada yang tahu, akan berpikir bahwa dia sangat mencintai suaminya. Pada titik ini, Kerem menyarankan agar dia bertanya kepada dokter. Setelah dia pergi, wajah ibunya langsung berubah. Benar-benar akting kelas atas. Dia langsung ke intinya. Jika tidak menikahi Kerem, mungkinkah kita punya cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit? Tidak lama kemudian Kerem keluar dari tempat dokter. Ibu Zehra segera pergi datang, menanyakan situasi. Ketika dia mengetahui bahwa dibutuhkan 60.000 untuk membayar operasi, dia sangat terkejut. Dari mana kami bisa mendapatkan begitu banyak uang? Kerem berkata, aku sudah di sini, jangan khawatir. Aku akan membantu rumah kita. Dari ekspresi Ibu Zehra bisa tahu, Kerem tidak bisa lepas dari tangannya. Dia memberitahu Kerem, Zehra sangat mencintai ayahnya. Kalau saja dia bisa menyelamatkannya kali ini, Zehra tidak akan menolak lagi. Setelah dia selesai mendengarkan, dia segera keluar untuk membayar. Tapi sekarang dokter memberi Zehra pesan terakhir. Jika dia masih terus menunggu dan tidak melakukan operasi untuk ayahnya, mungkin ayahnya tidak akan tinggal sampai besok pagi. Zehra tidak punya cara yang lain. Dia ingat apa yang Omer katakan tadi malam. Omer telah membuat penawaran pernikahan palsu dengannya selama 6 bulan. Kemudian dia akan membayarnya dalam jumlah besar, untuk dapat dengan cepat melakukan operasi pada ayahnya. Omer menjadi bilah rumput terakhir yang menyelamatkan hidup Zehra. Dia pergi ke Omer. Mata Omer menatapnya, penuh dengan penghinaan. Karena di matanya Zehra adalah gadis yang materialistis.